Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hari ini adalah hari pertama Wuri berada di Padepokan Jirijoyo. Hal pertama yang Wuri ketahui tentang Padepokan adalah tak ada aktivitas sholat berjamaah seperti yang pernah diceritakan Pak De Cokro tempo dulu. Artinya Pak De Cokro telah membohonginya. Akhirnya Wuri sholat subuh sendirian di kamarnya yang terletak di bangunan paling belakang. Padepokan berupa ruangan berukuran 3 kali 4 meter dan ditempati Wuri sendirian. Usai sholat subuh, Wuri membuka satu-satunya jendela yang terdapat di kamarnya dan menghadap ke sebuah halaman luas di belakang bangunan yang ditempati. Wuri tanpa sengaja melihat 2 orang perempuan muncul begitu saja, entah dari mana dengan membawa sebuah nampan kecil. Hal tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya dalam benak Wuri. Siapakah 2 perempuan itu dan sedang apa mereka? Keduanya berjalan cepat menuju rumah Joglo. Wuri hendak menyusulnya, tetapi dia ketinggalan jauh dan akhirnya memilih kembali ke kamar. Siapakah kedua orang tadi? Kenapa kelakuannya sangat mencurigakan? Seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Batin Wuri, banyak pertanyaan berkecamuk di benak Wuri, tetapi dia tak tahu harus bertanya kepada siapa. Tok, tok, tok. Terdengar pintu kamar Wuri diketuk dari luar. Wuri beranjak, membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Rupanya seorang dayang yang mengantar ke kamar kemarin sore. Namanya adalah Yuni. Ada apa Mbak Yuni? Tanya Wuri terlebih dahulu, tanpa menyuruh dayang itu masuk. Dia tak mau seorang pun melihat isi kamarnya. Saya kesini disuruh Kisuro untuk memberitahu Neng Wuri kalau Neng Wuri ditunggu beliau di rumah Joglo, ucap dayang itu dengan sopan. Dari penampilannya, sepertinya usia Mbak Yuni sudah di atas 40 tahun. Baik Mbak, nanti saya akan ke sana. Saya mau bersiap-siap dulu. Mbak Yuni boleh pergi duluan, ujar Wuri. Baik Neng, aku pergi dulu. Ya silakan. Dayang tersebut kemudian berlalu dari hadapan Wuri. Wuri masuk ke dalam kamarnya dan mulai bersiap-siap untuk bertemu Kisuro. Di tempat lain, Kisuro sedang duduk di kursi yang bak singgasana dan terletak di pendopo. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang dipadu dengan celana kain panjang berwarna hitam, serta memakai ikat kepala khas keturunan keraton. Dia ingin menegaskan kepada Wuri bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Meskipun tak ada darah biru mengalir di dalam tubuhnya, di samping kirinya, Nyai Laksmini duduk di atas sebuah kursi biasa. Atasan berupa kebaya berwarna coklat muda dipadukan dengan bawahan berupa kain jarik berwarna coklat tua, serta rambut yang disanggul dengan dihiasi bunga melati, membuat Nyai Laksmini terlihat cantik dan anggun. Seorang dayang menghampiri mereka berdua kemudian duduk, bersimpu di hadapan keduanya. Kisuro, pesan Kisuro sudah saya sampaikan kepada Neng Wuri. Beliau menyuruh saya pergi lebih dulu karena akan bersiap-siap terlebih dahulu. Katanya beliau akan berangkat sendiri sebentar lagi, ucap dayang tersebut dengan hikmat. Baik Yuni, kamu boleh pergi. Dayang itu lalu pergi. Tak berselang lama, Wuri terlihat berjalan dari kejauhan menuju rumah Joglo. Seketika senyum Kisuro langsung mengembang. Sementara Nyai Laksmini merasa berdebar karena akan bertemu dengan calon madunya. Wuri berjalan semakin dekat dengan tempat Kisuro berada. Saat sudah sampai, Wuri tidak langsung duduk, tetapi menunggu dipersilakan duduk oleh Kisuro. Wuri duduklah di sini, ujar Kisuro sambil menunjuk kursi di sebelah kanannya yang kosong. Wuri menurut. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Nyai Laksmini yang tengah menatapnya dengan wajah yang menyiratkan banyak pertanyaan. Bagaimana perasaanmu setelah tinggal di Padepokan? Tanya Kisuro dengan tatapan tak lepas dari wajah Wuri, membuat Wuri merasa risih sendiri. Perasaanku cukup baik Ki. Aku cukup menikmati suasana di Padepokan yang cukup tenang ini, jawab Wuri dengan menatap balik Kisuro, tetapi dengan pandangan tajam, membuat Kisuro mengalihkan pandangannya dari wajah Wuri. Layaknya orang yang jatuh cinta, Kisuro merasa berdebar jika melihat Wuri dan salah tingkah sendiri jika balas ditatap Wuri. Bagus, moga-moga ke depan kamu semakin kerasan berada di sini karena kemungkinan besar kamu akan menjadi bagian dari Padepokan Jirijoyo. Maksud Kisuro apa? Sebelum aku jawab, aku akan mengenalkan istriku kepadamu. Kenalkan dia istriku. Namanya Nyai Laksmini, Kisuro berkata sambil menoleh kepada Nyai Laksmini. Wuri menatap Nyai Laksmini, kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya, serta menyalami tangannya dengan penuh hormat. Wuri bahkan mencium punggung telapak tangan Nyai Laksmini.
Wuri, aku dan Nyai Laksmini sudah menikah puluhan tahun. Namun hingga detik ini, kami belum juga punya keturunan. Kisuro mulai menyampaikan maksud utamanya memanggil Wuri ke rumah Joglo. Lalu, apa hubungannya denganku, Ki? Wuri pura-pura bertanya. Padahal pikirannya sudah bisa menebak arah pembicaraan Kisuro. Aku sudah berbicara dan meminta izin kepada Nyai Laksmini untuk menikah lagi agar mempunyai keturunan. Padepokan Jirijoyo membutuhkan penerus untuk kelangsungannya ke depan. Dan aku sudah memutuskan untuk memilihmu menjadi istri keduaku, sekaligus calon ibu untuk penerus padepokan. Maukah kamu menjadi istri keduaku, Wuri? Tanya Kisuro. Wuri tetap saja kaget. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk momen saat ini, dia tak menyangka jika Kisuro akan meminta jawabannya tepat di hadapan Nyai Laksmini, istri pertamanya. Tak bisa Wuri bayangkan bagaimana perasaan Nyai Laksmini mendengar suaminya melamar calon madunya di depannya. Wuri tak langsung menjawab dan memilih berpikir sejenak untuk memberikan jawaban tanpa menyakiti hati Nyai Laksmini. Bagaimana, Wuri? Maukah kamu menikah denganku? Tanya Kisuro lagi. Dia tak sabar mendengar jawaban dari Wuri. Begini, Ki, sebelum aku jawab lamaran Kisuro, apakah Kisuro tahu syarat-syarat seorang laki-laki muslim menikah lagi? Apa itu, Wuri? Bukankah yang penting dia punya harta yang cukup dan tubuh yang sehat jasmani dan rohani? Kisuro salah. Bukan hanya itu yang dibutuhkan seorang muslim laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Ada 4 syarat yang harus dimiliki seorang laki-laki muslim sebelum menikah lagi. Pertama, bisa berbuat adil soal jatah nafkah dan menginap terhadap semua istri-istrinya. Yang kedua, bisa memuaskan semua istrinya. Yang ketiga, menikahnya lagi seorang laki-laki muslim tersebut tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Dan yang terakhir, mampu memberikan nafkah untuk istri-istrinya. Apakah Kisuro yakin bisa memenuhi semua kriteria tersebut? Alih-alih menerima lamaran Kisuro, Wuri justru balik bertanya kepada Kisuro. Dia tidak mau begitu saja menerima lamaran Kisuro. Kisuro cukup bingung mau menjawab apa. Memang statusnya adalah muslim, tetapi sholat saja sekarang dia tidak pernah mengerjakannya dan hanya sibuk mengurus dunianya. Apalagi ibadah yang lain. Namun bukan Kisuro namanya jika tidak memiliki jawaban diplomatis demi memuluskan keinginannya. Tentu saja, Wuri, aku sudah memikirkannya masak-masak dan aku yakin bisa memenuhi semua kriteria itu. Jawab Kisuro enteng. Seolah-olah Wuri tidak tahu latar belakang dia sebenarnya. Wuri menarik nafas panjang sebelum memutuskan menjawab lamaran Kisuro. Sebelumnya, maaf Nyai Laksmini. Aku sangat meminta maaf apabila jawabanku nanti akan menyakiti hati Nyai. Aku bersedia menerima lamaran Kisuro, tetapi aku punya syarat. Aku belum siap jika harus menikah sekarang juga. Aku masih ingin menikmati prosesku sebagai bagian dari padepokan. Bukankah aku belum memberikan andil apapun di padepokan ini? Aku saja baru bergabung kemarin. Betul kan, Ki? Kisuro meneguk lidahnya, merasa agak jengkel karena Wuri tidak langsung meminta dia menikahinya. Berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang biasanya mengejar-ngejar dirinya karena ingin dinikahi. Namun Wuri justru memilih menunda untuk dinikahi. Benar-benar perempuan istimewa. Baiklah, aku beri waktu 2 minggu untukmu mengenal semua seluk-beluk padepokan. Setelah itu kita menikah. Bagaimana? 1 bulan. Aku mau Kisuro memberiku waktu 1 bulan. Barulah aku siap menikah. Baik, 1 bulan. Tidak boleh lebih. Aku menerimanya. Ujar Wuri terpaksa. Nyai Laksmini terlihat lega mendengar suaminya tidak langsung menikah hari itu juga. Setidaknya, dia bisa mempersiapkan diri untuk berbagi hati selama 1 bulan. Nyai, panggil Kisuro kepada Nyai Laksmini. Iya, ada apa, Ki? Sekarang, tolong kamu antar Wuri berkeliling di area padepokan agar dia bisa mengenal lebih dalam padepokan ini. Baik, Ki. Nyai Laksmini kemudian berdiri. Wuri, ayo aku antar berkeliling padepokan. Ajak Nyai Laksmini. Usianya yang sudah dewasa membuatnya pandai menyimpan gejolak di dalam dadanya. Baik, Nyai. Jawab Wuri sopan. Kedua perempuan itu kemudian pergi meninggalkan Kisuro sendirian. Sementara itu, Saka Mahesa sedang menemui Panji Sanjaya untuk meminta tolong ditunjukkan dan diajari cara menyelinap ke dalam padepokan. Dia ingin mencari tahu keadaan Wuri selama tinggal di padepokan dan menemuinya. Dengan senang hati, Panji menjanjikan malam nanti akan mengajari Saka menyelinap. Dia sendiri sebenarnya juga rindu melihat sosok Wuri, tak peduli dengan kenyataan bahwa Wuri lebih memilih Saka untuk menemani dalam setiap kesusahan. Baginya melihat Wuri baik-baik saja sudah membuatnya bahagia. Apakah keduanya berhasil menemui Wuri? Jangan lupa like,
subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.